memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Maria, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 10 Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Bu Cut. Baik Bu Cut, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Juli Viviani. Sekarang saya bertugas mengajar di kelas 5. Oke, baik Bu Cut. Maaf Bu Cut, saya minta waktunya sedikit nih. Kita akan melakukan percakapan di pra-observasi. Apakah Bu Cut punya waktu sedikit untuk saya? Bisa Bu, ada. Oke, baik, terima kasih Bu Cut. Jadi dalam kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan observasi kelas atau yang namanya supervisi kelas, terlebih dahulu saya akan melakukan kita berdua bersama melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti kita dalam melakukan supervisi kelas ada 3 tahapan yang akan kita lalui bersama. Jadi yang pertama yaitu percakapan pra-observasi yang kita lakukan, yang kemudian kedua kegiatan supervisi kelas. Setelah supervisi kelas nanti kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi, yaitu seperti coaching begitu ya. Jadi itulah tahapan yang akan kita lakukan nanti bersama. Jadi begini Bu Cut, setelah belum kita melakukan supervisi kelas, nanti ketika supervisi kelas berlangsung, apa nih tujuan pembelajaran apa yang Ibu Cut ingin capai ketika di supervisi nanti Bu Cut? Insya Allah nanti pembelajaran ini kita akan melakukan mengenai materi mata rantai makanan. Pada saat pembelajaran nanti, yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 2. Yang pertama, siswa mampu memahami jaring-jaring rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menghubungkan jaring-jaring rantai makanan di lingkungannya itu sendiri. Oke, baik. Jadi tujuan yang ingin dicapai nantinya berarti siswa mampu mengetahui rantai makanan Bu ya. Oke, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Cut capai nantinya? Tentunya di setiap pembelajaran itu ada 3 aspek ya yang ingin dicapai. Ada kognitifnya, ada psikomotornya, dan ada afektifnya. Insya Allah nanti kita akan berusaha untuk mencapai itu yang ingin kita kembangkan. Ketiga-tiganya itu. Oke, amin. Semoga tercapai ketiga-tiganya Bu ya. Kemudian Bu Cut, dalam hal ini juga ada strategi apa nih yang Ibu Cut persiapkan untuk menghadapi observasi nanti? Strateginya yaitu yang pertama sekali menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, sehingga nanti anak fokus dan senang mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Oke, jadi menyiapkan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa begitu Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kira-kira nih Bu, dalam observasi nanti atau yang ingin dicapai Ibu akan tercapai, ada nggak Ibu Cut meminta bantuan siapa atau mengajak rekan atau siapa Bu? Sepertinya nih pembelajarannya kita lakukan seperti biasa ya, pembelajaran seperti biasa pada normalnya. Hanya saja nanti kan kita ada proses perekaman kategori, jadi mungkin kita akan minta teman untuk sedikit memfasilitasi kita untuk acara perekaman ini. Oke, baik Bu Cut. Jadi nih Bu Cut, dalam tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Bu Cut, kira-kira acuan Bu Cut yang Ibu Cut gunakan nantinya melihat bahwa tujuan pembelajaran Ibu Cut ini tercapai atau tidak, ini apa nih Bu Cut?
Ya, dari setiap tujuan pembelajaran itu nanti kan kita ada asesmennya sama anak-anak. Ketika siswa sudah mampu memenuhi dari asesmen itu, berarti kita menganggap anak-anak sudah bisa. Oke, baik. Itu berarti apabila siswanya sudah mampu, ini berarti sudah tercapai, Bu ya. Oke, baik. Jadi saya kira apa yang Ibu Cu jelaskan ini sangat menarik sekali, Bu ya. Tidak sabar nih Bu, ingin saya observasi langsung Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga nanti kita bisa lakukan dengan baik Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Pembelajaran hari ini siapa yang memimpin kelas satu orang? Oke, mau coba satu orang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Terima kasih untuk laporannya. Sekarang hari ini kita seperti biasa Allah pertemukan kembali pada hari ini dengan tiada kurang suatu apapun. Nah, kita harus bersyukur untuk itu. Nah, sebelum itu ada nggak hari ini teman-teman yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Oh, sakit ya. Kita doakan supaya teman kita bisa diberi kesembuhan oleh Allah sehingga kita dapat belajar bersama-sama lah. Anak-anak segera siapkan diri belajar dengan Sebelum belajar, kita terima nyanyi dulu sedikit boleh? Nyanyi apa? Hah? Coba ibu lihat nyanyi apa ya? Oh, karena nggak connect dengan sound musik, coba kita nyanyi. Profil aja Pancasila boleh? Boleh. Coba berdiri semuanya. siapkan diri belajar Gimana tangannya? Seperti dia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tangan dulu kita semuanya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai lingkungan ekosistem di lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi yaitu peristiwa makan dan dimakan. Ada nggak sih dari teman-teman yang ingin menjelaskan apa sih peristiwa makan dan dimakan ini? Kira-kira ada yang mempunyai gambaran? Apa itu peristiwa makan dan dimakan? Oke, nggak masalah. Nanti kita tanya kembali. Nah, pada peristiwa rantai makan dan dimakan, kita akan fokus mengenai rantai makanan dan jari-jari makan. Sebelum itu, ini Ibu mau kasih tahu dulu, ini loh tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sekali, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan Kemudian kita nanti akan mendeskripsikan hubungan jaring-jaring makanan di ekosistem dengan tepat. Insya Allah nanti ini akan kita penuhi ya. Nah, selanjutnya sebelum itu, bagaimana sih makhluk hidup dapat energi? Ada yang bisa memberi pendapatnya? Bagaimana? dengan makan. Dengan dimakan, dengan makan. Yang lain? Dengan minum, oke. Yang lain? Yang perempuan? Bagaimana? Kita bagaimana
Oke, mantap Bapak. Pagi ini berfungsi berperan sebagai selanjutnya setelah padi dimakan oleh mana ya? Oke, boleh belalang. Belalang ini berperan sebagai ini mantap kali. Sudah tingkat 1. Kemudian dari belalang ini siapa yang makannya? Boleh. Berarti ini konsumen? Selanjutnya dari tikus ini? Dari ular? Oke, selanjutnya apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Peristiwa makan di mana? Seperti gambar yang tadi kita kasih nyambung. Ya, sudah. Oke, kita lihat. Rantai makanan adalah proses pemberian energi makanan pada suatu ekosistem atau proses makan dari produsen hingga pengumpulan. Nah, selanjutnya, ayo kita nonton dikit nih. Teman-teman, kali ini kita akan menonton video sedikit tentang materi apa itu materi ya. Itu kira-kira gambar apa? Tadi gambar yang belakangnya. Tapi gambarnya jelas ya. Lumayan kecil. Biasanya sering ada modal. Itu singular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku hilang. Dia kemarin. Asik. Kamu gak salah. Kamu sarapan buah ini. Tuh.
Oke, nah selanjutnya. Nah, ini adalah proses gambaran dari video yang sudah kita makan, kan? Nah, dari video tadi yang sudah kita nonton, yang pertama dimakan apa? Yang pertama dimakan ya, siapa yang makan pertama? Belalang. Kemudian belalang dimakan oleh kakak. Kakak dimakan oleh belalang dimakan oleh belalang dimakan oleh pemuk. Nah, dari situ, dari video yang tadi sudah kita nonton, si rumpun ini berperan sebagai kemudian belalang berperan sebagai yang makan rumput tadi siapa? Belalang berperan sebagai kemudian yang makan belalangnya siapa tadi berperan di sini? Kata ini kemudian dimakan oleh ular berperan sebagai adalah burung elang. Nah, burung elang itu juga dikenal dengan nah, ini ada produser, konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 sampai puncak. Kalau misalnya di sini ada 1 sampai 5 jenis hewan dimakan lagi, dia tetap begini urutannya. Nah, selanjutnya sekarang kita ada kartu. Oke, silahkan berbaris 2 baris dorong kuat berarti. Silakan tentukan peran-perannya ya. Karena ini pertama, mohon perhatiannya. Ini kotak produsen. Di sini produk. Belakang lagi produsen. Di sini kotak produk. Saya yang di sini kotak produsen. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat dan pemuk. Apabila menemukan kartu pemulainya ya, ibu tulis kecil ya. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai ketemu yang puncak di sini ya. Konsumen puncak, oke. Apabila ada pemulai taruh di sini ya. Oke. Nah, sekarang ibu bagi kartunya ya. Silahkan begitu selesai ambil kartu ibu, taruh di mana? Enggak apa-apa, siapa tahu di sini tidak lupa, berarti tidak lupa, udah urutannya di situ ibu salam bebas ya. Apa tingkat 3, apa tingkat 4 di situ. Ya. Kalau udah ambil kartu, langsung gerak. Satu orang satu. Udah silakan kalau udah silakan ke posisi masing-masing. Kita menentukan perannya. Udah mana? Ya. Oke, silakan duduk di meja masing-masing. Nah, berdasarkan dari yang udah teman-teman punya, berarti ini udah tepat ya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit video lagi sedikit ya tentang tujuan pembelajaran itu Contoh jaring-jaring makanan. Mari kita cermati dengan seksama jaring-jaring berikut. Jaring-jaring makanan terdiri atas beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan.
Sekarang, kita akan mencoba menghitung berapakah rantai makanan yang terdapat dalam contoh jaring-jaring makanan ini. Berapa jenis hewan? Berapa rantai makanannya tadi tercipta jari-jari makanannya? Ada. Nah, sekarang ibu mau mengulangi dari LKPD yang dibagikan ini menjadi 10 jari-jari rantai makan. 10. Oke, tadi kelompok ya, 4 orang. Ini buat 3 orang, 3 orang. Ini 4 orang ya. Nah, silakan cari sebanyak mungkin jari-jari makanan yang abang-abang akan tunjukkan ya. Nanti ditulis. Ini kan 3 orang, 10 orang ya, 3 jari. Cepat kan? Silakan ditarik jari-jarinya ya. Setelah ditarik di sini ya. Ya, kasih nilai antara di kertas ya. Nyoba, ulah sampai coba tak. Nyoba gulanya bukan. Apa namanya? Ya. Mana itu dengan ulah. Anu ulah. Bagian apa ini namanya? Rantai makanan pertama. Nah, rantai makanan pertama. Tulis apa jari-jarinya dimakan siapa? Ditulis ya. Sebanyak yang abang-abang akan temukan di sini. Tarik terus, tinggal terus. Jadi terus rantai makanan pertama. Bagi yang sudah siap, kita akan mempresentasikan jari-jari makanan yang sudah kita temukan dan berdasarkan gambar yang dibagikan Ustaz. Nah, di depan sudah ada teman-teman yang ingin mempresentasikan jari-jari yang telah mereka temukan. Ayo kita persilakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil jari-jari rantai makanan yang temukan untuk kita. Hai teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Rantai makanan pertama. Rumput, makan udang, ikan, makan burung, makan udang. Rantai makanan kedua. Apel dimakan ular, ular dimakan burung, burung dimakan elang, elang mati dan mengurai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, teman-teman ada saran untuk kami kelompok yang mempresentasikan hasil dari kelompok pertama.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pilihan ini. Andai makanan satu, silakan benar, anak benar, dan pilihan benar. Setelah itu kemudian rantai makanan dua dimakan ulat dimakan bulu dimakan ulat dimakan belang. Setelah itu kemudian Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Gak ada yang tepuk tangan dulu. Ada yang ingin memberi pendapat untuk kelompok 3? Gak ada, duduk. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan materinya. Ada yang menemukan 8, ada yang menemukan 10 jaring-jaring rantai. Nah, sekarang kita sudah pada tahap akhir pembelajaran. Siapa yang mau ambil kesimpulan? Kita belajar apa hari ini? Oke, pertanyaan dulu. Yang ada yang ingin memberi kesimpulan apa kita belajar hari ini? Ada? Nggak ada? Nggak ada, oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu nih, bagaimana sih perasaannya hari ini? Kira-kira pembelajaran hari ini kita bagaimana? Senang? Sedih? Kesal? Alhamdulillah. Nah, untuk besok kita akan melanjutkan bagaimana sih alam kita apabila rencana makanan itu terputus. Itulah materi besok. Jadi besok silakan dibuka buku di halaman selanjutnya untuk mempelajari apa yang terjadi apabila rantai makanan itu terputus atau punah. Oke. Nah, terima kasih telah berhadir hari ini. Setelah hari ini, insya Allah semoga besok Allah sehat kembali. Allah pertemukan kita kembali pada hari besok. Jawab pembelajaran hari ini, ayo kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Toki ya, cepat. Toki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Baria, CGP Angkatan 11 PTD SD Negeri 10 Gandapura. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya dan langsung ditemani oleh pengajar praktik kami, Ibu Gustina Fitriani. Assalamualaikum Bu Gustina. Salam Baria. Oke, baik. Jadi langsung saja dengan rekan sejawat saya, Ucup. Silakan Ucup perkenalkan diri kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dieni. Saya adalah rekan sejawat budaya di SD Negeri 10 Gandapura. Oke, terima kasih Bu Ucup. Jadi nih kita sudah melakukan observasi kelas beberapa hari yang lalu. Jadi ini sedikit kita akan melakukan percakapan nih Bu Ucup. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Ucup setelah melakukan observasi kelas yang lalu? Tentunya dengan perasaan senang ya, tentunya senang, kemudian merasa sedikit tertantang untuk memenuhi hasrat dan harapan Baria. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi ada tantangan Bu ya ketika melakukan observasi kelas yang lalu. Jadi boleh cerita nggak tantangan yang Ibu hadapi di kelas nih ketika observasi itu? Yang pertama sekali tantangannya adalah di tujuan pembelajaran ini, ketika proses pembelajaran berlangsung, tentunya kan kita ingin tujuan pembelajaran ini tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran inilah sendiri tantangan tersendiri. Jadi waktu harus kita lihat untuk memanage waktu sesuai dengan yang dia pilih itu. Oke,
Oke, jadi tantangannya dalam memanage suatu dan cara untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran gitu Bu ya. Oke, dari tantangan tersebut nih Bu Cut, kira-kira ada strategi dari Bu Cut nggak untuk menghadapi tantangan ini gitu? Tentunya ada ya. Strateginya yaitu dengan memang menyediakan pembelajaran yang menarik dulu sama anak, sehingga anak-anak itu fokus dulu. Memang kita harus menyiapkan pembelajaran yang menarik ya, begitu Bu Cut. Luar biasa sekali. Memang saya lihat dalam pembelajaran ini memang anak-anak antusias sekali Bu Cut ya, semangatnya luar biasa. Jadi ini kira-kira dari observasi yang telah kita lakukan, kira-kira pengembangan diri yang ingin Ibu Cut tingkatkan lagi nih apa? Pengembangan diri ya. Berarti yang ingin saya tingkatkan itu adalah kemampuan anak dalam prestasi studinya sendiri. Kemudian kan ini ada timnya. Nah, ketika mereka sudah mewakili kelompoknya, mereka harus benar-benar mewakili kelompok, harus mampu benar. Jadi lebih ke terampilan anak-anak ya dalam menampilkan suatu karyanya begitu. Baik. Lalu nih Bu Cut, rencana tindak lanjut Bu Cut nih setelah observasi ini apa? Ketika pembelajaran berlangsung kan tidak semua anak mampu memenuhi seperti yang kita inginkan. Nah, ada beberapa anak yang memang berhenti, yaitu insya Allah kan kita berikan pengayaan kepada mereka supaya mereka tidak berhenti di situ. Nah, anak-anak yang memang masih bawah KKN ini kita biarkan kembali prinsip selanjutnya. Oke, jadi ada remedial ya bagi siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran, kemudian pengayaan begitu ya. Terima kasih luar biasa sekali Bu Cut atas observasi yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, nih Bu Cut, kira-kira nih setelah observasi ini ada nggak nih apa yang ingin Bu Cut selain dari refleksi tadi, pembelajarannya atau referensi Bu Cut untuk meningkatkan lagi pembelajaran seperti Bu Cut inginkan tadi? Referensinya banyak sih ya, bisa kita lihat dari pemerintah, bisa juga dari teman-teman. Sekarang kan media sosial itu sosmed sangat membantu sekali tentang metode pembelajaran kita. Kita bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di semua. Tinggal kita aja maunya. Kita bisa ambil itu. Ya, luar biasa sekali Bu Cut. Memang kita harus banyak referensi Bu ya, apalagi kita guru memang harus banyak berkolaborasi juga, informasi dari luar, kemudian memang banyak sekali yang harus kita dapatkan untuk pengembangan diri kita Bu ya. Terima kasih Bu Cut atas kesempatannya kali ini sudah menemani saya selama pasca observasi ini, dan terima kasih Bu Gustina sudah menemani kami atas waktunya. Terima kasih. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.